Halo, selamat pagi atau siang semuanya. Untuk minggu ini kita akan lanjutin pertemuan yang kemarin. Materinya masih sama, yaitu HO Brands. Kalau minggu lalu kita udah bahas 2 problem, hari ini cukup 1 problem aja. Dan saya harap catatan yang minggu lalu kalian sudah catat semua ya. Jadi minggu ini sekarang harusnya untuk jurnal-jurnal sudah tahulah jurnal-jurnal apa aja yang harus dibikin. Nah, kalian bisa buka problem 7-nya. Itu ada di modul kalian halaman 30. Untuk problem 7 ini, bedanya dari 2 problem sebelumnya adalah di sini ada 2 cabang. Jadi di sini ada perusahaannya Pansos. Dia punya 2 cabang, yaitu stupa dan candi. Nah, jadi dalam penjurnalannya, nanti kalian akan bikin 3 jurnal ke samping, yaitu pertama akun home office, yaitu Pansos. Lalu kalian catat juga akun brand satunya. Di sini kita tetapkan stupa jadi brand 1 ya. Dan di sampingnya ada akun brands 2 yaitu candi. Ini harus ditulisnya ke samping ya akunnya. Jadi kalian buatlah tulisan yang jangan besar-besar jadi supaya muat. Langsung aja kalau modulnya udah dibuka semua, kita baca soal bareng-bareng di problem 7. Di sini ada Pansosko merupakan perusahaan fashion, berdiri sejak tahun 2015. Pansos punya 2 cabang yaitu stupa dan candi. Untuk memperluas usahanya, ketiga perusahaan ini menggunakan metode periodik dalam pencatatan persediaannya. Berikut adalah transaksi yang dilakukan selama tahun 2018. Untuk informasi pertama dibilang, persediaan awal tahun 2018, Pansos adalah 1 juta. Nah, untuk informasi ini kalian boleh nih diringkas dalam satu catatan notes gini. Jadi nanti ngerjainnya, buat nyari informasi ini nggak ribet, nggak pusing. Jadi di sini kan ada persediaan awal Pansos 1 juta. Kalian tulis Pansos persediaan awalnya 1 juta. Lalu persediaan awal stupa 800, ditulis juga 800. Candi 600, kayak gini. Nah, ini kalian boleh tandain juga stupa itu sebagai brand 1, lalu candi sebagai brand 2. Jadi nanti tidak ketukar. Lanjut lagi setelah informasi persediaan, di sini ada informasi kalau persediaan yang dari pusat untuk stupa itu cuma 25% yang dari pusat. Lalu persediaan awal candi yang dari pusat 150.000. Untuk markup, dibilang Pansos mengirimkan barangnya ke stupa dengan markup 25%. Markup stupa 25%, lalu markup ke candi adalah 20%. Informasi-informasi ini kalian boleh tulis, boleh tidak. Kalau kalian punya soal di print, kalian boleh coret-coret di soalnya. Jadi ditanda-tandain, distabiloin lah, atau dikasih pen merah atau kayak gimana kayak gitu. Nah, untuk informasi ini kan dia cuma bilang markup 25% dan markup 20%. Tapi dia nggak lengkap, nggak kasih tahu dari sales atau dari cost. Sebaiknya kalau ada soal seperti ini, nanti kalau misalnya ada di ujian, kalian tanyakan ya, ini dari sales atau dari cost. Untuk soal ini dia kasusnya dari cost, tapi belum tentu nanti ada soal yang seperti ini lagi dari cost. Jadi, kalau dia nggak lengkap informasinya, coba ditanyakan dulu. Itu dia sebenarnya dari cost atau dari sales, markupnya, kayak gitu ya. Nah, lanjut sekarang kita ke transaksi yang pertama. Kalian baca soal nomor 2. Berarti di sini ada pembelian barang dagang secara kredit dari supplier dengan total 500.000, di mana kantor pusat melakukan pembelian 60% dari total. Dan sisanya merupakan pembelian dari cabang. Perbandingan pembelian barang dagang antara stupa dan candi adalah 3:5. Nah, untuk informasi seperti ini, kalian boleh bikin coret-coretnya jadi nanti ngerjainnya gampang. Kalau nggak mau bikin juga nggak apa-apa, bebas. Ini terserah kalian, tidak ada yang mewajibkan. Jadi di sini kan dia bilang
ada transaksi pembelian, di mana totalnya itu dikasih tahu 500.000. Kantor pusat belinya 60% saja. Berarti untuk pusat di sini cuma 60% doang. Kalau 60% berarti nominalnya kalian tinggal hitung berapa. 60% dikali 500.000. Adalah 300.000. Berarti kalau pusatnya 60%, cabangnya adalah 40%. Nominalnya sama, kalian tinggal kalikan aja. 40% dikalikan 200.000 cabangnya. Nah, kalau udah nih kayak gini, informasi selanjutnya itu dia bilang perbandingan pembelian barang dagang antara stupa dengan candi adalah 3:5. Berarti ini berhubungannya sama cabang ya, atau branch. Di sini dibilang stupa itu, bentar mana? Stupa itu 3, candi 5. Berarti stupa 3, candi 5. Kalau di total berarti 3 tambah 5, 8 ya. Berarti untuk stupa adalah 3/8. Kalian kalikan 200.000. Lalu untuk candi berarti 5/8 kalian kalikan 200.000. Nominalnya 125. Kalau udah kayak gini kalian boleh langsung menjurnal. Di sini ada jurnalnya itu adalah pembelian barang secara kredit. Berarti di debit kalian debitkan purchase, di kreditnya adalah accounts payable ya. Karena dia membelinya secara kredit. Untuk pusat nominalnya adalah 300.000. Seperti yang kita hitung 300.000. Lalu untuk cabang 1 di sini adalah stupa. Nominalnya 75.000. Jurnalnya sama karena ini pembelian secara kredit dan metodenya periodik. Berarti purchase pada accounts payable. Selanjutnya kita menjurnal branch 2, berarti candi ini ada 125.000 pembeliannya. Berarti kita catat purchase pada accounts payable sebesar 125.000. Kalau sudah, transaksi pertama untuk nomor 2 sudah selesai. Jurnalnya cuma kayak gini aja. Untuk transaksi pembelian. Next, kalau sudah selesai, kita lanjut ke transaksi setelahnya. Transaksi selanjutnya adalah, kita lihat soal nomor 3. Di sini, Pansos menerima transfer uang dari Candi sebesar 25.000. Kemudian, Pansos mentransfer sebesar 15.000 ke Stupa. Tetapi, Pansos salah dalam melakukan pencatatan dan mencatatnya sebagai transaksi mengirim uang sebesar 5.000 kepada Candi. Pertama, kita catatnya sebaris-baris dulu deh. Kita catat yang baris pertama dulu nih. Pansos menerima uang tunai dari Candi sebesar 25. Berarti di jurnalnya home office kayak gimana? Di sini kan home office-nya si Pansos. Pansos dapat uang. Berarti di debit kita menerima cash ya. Karena dia menerima uang. Kreditnya dia di sini itu di soal dia bilang dapatnya itu dari Candi. Candi itu adalah branch 2. Berarti kalian mengkreditkan branch 2. Untuk home office jurnalnya cash pada branch. Nilainya sebesar 25.000. Lalu kalau Pansos sudah di jurnal, sekarang kita menjurnal si Candinya. Pansos menerima uang, berarti Candi mengeluarkan uang ya, mengirim uang. Berarti di kredit nanti Candi muncul cash. Lalu debitnya apa? Debitnya kan si Candi mengirim uang ke kantor pusat. Berarti debitnya adalah HO atau home office.
Nominalnya sebesar 25.000. Kalau sudah, transaksi untuk nomor 3, baris pertama atau kalimat pertama sudah selesai. Jadi jurnalnya seperti ini. Jadi untuk brand satunya kosong ya, karena tidak ada transaksi yang melibatkan dia. Di sini kalian cuma isi transaksinya yang melibatkan si Pansos sama Candi aja. Ini untuk jurnalnya Pansos. Lalu ini untuk jurnalnya Candi. Sekarang kita ke kalimat kedua. Kalimat kedua, kemudian Pansos mentransfer uang 15.000 kepada Stupa. Tetapi Pansos salah melakukan pencatatan dan mencatatnya sebagai transaksi mengirim uang sebesar 5.000 kepada Candi. Nah, di sini kita catat dulu, berarti kan Pansos mentransfer uang kepada Stupa 15.000. Karena di sini Pansosnya salah catat, kita catat si Stupanya dulu aja ya. Berarti Stupa itu brand 1. Di sini Pansos mentransfer kepada Stupa. Berarti Stupa menerima cash ya. Karena dia mendapat uang dari si Pansos. Berarti cash kalian debitkan. Lalu kreditnya kalian kreditkan home office atau pusat. Karena di sini dia mendapat uangnya dari Pansos. Nominalnya sebesar 15.000. Nah, jurnalnya Stupa sudah selesai. Lalu sekarang kita ke jurnalnya home office, jurnalnya Pansos. Di sini untuk jurnal Pansos, kalian lihat poin yang merah. Tetapi, Pansos salah melakukan pencatatan dan mencatatnya sebagai transaksi mengirim uang sebesar 5.000. Nah, harusnya yang benar kan Pansos catatnya berarti branch pada cash nominalnya adalah 15.000 kan. Tapi di sini dia malah mencatat harusnya itu dia mencatat si Stupa itu brand 1. Berarti harusnya dia catat brand 1 pada cash 15.000. Tapi dia malah mencatatnya itu adalah branch 2 pada cash 5.000. Branch 2 kenapa? Karena di sini dia bilang dia malah mencatat transaksi mengirim uang kepada Candi. Candi itu adalah branch 2. Jadi di sini kita mencatat transaksi yang salah catat. Sebesar branch 2 pada cash 5.000. Ini kita tandain biru, kenapa? Karena ini transaksi salah catat ya. Jadi ditandain aja supaya nanti kalian tahu pas nanti ada jurnal. Biasanya ya, kalau ada transaksi salah catat seperti ini, nanti di tanggal-tanggal selanjutnya atau di jurnal-jurnal di bawahnya ada transaksi pembetulan. Oleh karena itu ini boleh ditandain aja supaya kita tahu yang mana yang salah. Jadi pas di bawah kita nyarinya nggak bingung. Ada transaksi mana yang salah. Nah ini kalian kalau udah ini udah selesai untuk nomor 2. Atau kalau di soal itu nomor 3. Jadi ini transaksi yang salah catat nih, yang ini, yang biru. Next kita ke soal selanjutnya. Itu nomor 3 atau di soal itu adalah nomor 4. Pansos mengirim inventory senilai 1.500.000 kepada Stupa. Nilai tersebut telah di markup 20% di atas harga pokok. Selain itu, Pansos juga mengirimkan inventory kepada Candi dengan kos 800.000 dan markup 25% di atas harga pokok. Untuk soal kayak gini, kalian boleh menggabung jurnalnya, boleh juga dipisah, tapi sebaiknya dipisah. Kenapa? Kalau kalian ingat, di catatan HO Brand sebelumnya, kita ada catat UIP kan, perhitungan UIP yang realize. Kan untuk menghitung UIP yang realize, ada UIP shipment. Untuk UIP shipment kan kita ambil angkanya dari jurnal langsung kan, nyomot. Kalau misalnya ada 2 branch, kalian gabung jurnal shipment-nya, nanti dia malah bingung loh nyomotnya gimana. Jadi kalau bisa, dipisah aja.
Jadi nanti pas nyomot shipmentnya gampang. Pas ke bawahnya. Pas di sini. Jadi disaranin dipisah aja ya, jangan digabung. Nah, kalau udah, untuk ini kalian boleh nih bikin perhitungan coret-coret. Kalau mau ya, kalau nggak usah, nggak apa-apa. Tidak ada yang memaksa untuk membuat. Kalau boleh, bikin boleh. Kalau enggak, ya nggak apa-apa, nggak usah. Nah, di sini, jurnalnya, dia bilang markup 20%. Berarti kalian bikin coret-coret aja kayak gini. Nah, ini kita menyesuaikan nama aja ya. Harga pokok ini kalau ini UIP berarti di sini HPP itu adalah sebagai shipment. Nominalnya itu dia bilang untuk stupa 20%. Di atas harga pokok, berarti harga pokoknya yang 100%, salesnya 120%. Ini untuk stupa. Stupa itu adalah brand 1 ya. Nah, lalu untuk ini kita boleh nih tandain ini berarti brand 1. Ini brand untuk branch 2 dia bilang perbandingannya itu adalah 25% di atas harga pokok. Berarti 25%. Harga pokoknya berarti 100% lagi. Berarti di sini adalah 125% ya. Nah, di sini kita boleh nih langsung di sini aja, langsung di soal. Dia bilang Pansus mengirim inventory 1.500.000 kepada Stupa. Nilai tersebut telah di-markup. Kalau nilai telah di-markup, kalian masukkan ke nilai branch berarti. Karena branch ini nilainya adalah senilai sales. 1.500.000. Nih, 1.500.000. Lalu untuk shipment-nya, berarti ini untuk brand 1, shipment-nya adalah caranya kalian di sini sales, kita dikasih tahu sales berarti 1.500.000 dibagi 120 dikali dengan 100. Ini untuk menghitung shipment to brands. Ini kita masih kerjain yang stupa aja ya, yang brand 1. Kalau udah untuk UIP kalian boleh langsung selisihin aja dapat 250, atau kalau mau dirumus berarti ini 1.500.000 kalian bagi dengan 120 dikali 20. Ini rumus, kalau kalian mau pakai rumus. Kalau udah, jurnal di kantor pusatnya sudah selesai. Sekarang kita ke jurnal si stupa, si brand 1. Nah, ini kalian tinggal ambil aja. Brand satunya itu adalah 1.500.000. Berarti ada mencatat, karena di kantor pusat mencatat branch di debit, berarti di kantor cabang atau di stupa kalian mencatat HO di kredit. Nominalnya sama, sebesar branch. Berarti branchnya 1.500.000, HO-nya kalian catat 1.500.000 juga. Lalu debitnya apa? Debitnya kalian catat shipment from HO.
Jadi ini shipment to branch, ini kalian catat shipment from HO. Kalau sudah, berarti ini sudah selesai juga. Kalian boleh naik. Nah, ini untuk pengiriman barang ke stupa. Sudah selesai, jurnalnya ini aja. Lalu sekarang kita catat pengiriman barang ke candi berarti sekarang. Untuk candi sama, kita udah bikin nih coret-coretnya di sini. Di sini dia bilang ke tanda candi itu cost-nya 800. Berarti cost ini kalian masukkan ke shipment to brand sebagai cost. Ini cost ya, cost. $800. Lalu markup-nya 25%. Berarti untuk ini kita hitung UIP-nya itu berarti karena dia sebesar 800 ini adalah 100%. Berarti untuk UIP kalian tinggal 800.000 dikalikan 25% saja. Lalu untuk branch 2, kalian tinggal caranya adalah 800.000 dikalikan 125%. Kalau sudah selesai. Untuk pencatatan di home office. Sekarang kita mencatat di jurnalnya branch 2 atau jurnalnya candi. Untuk jurnalnya candi sama, kalian catat berarti shipment from HO. Pada HO nilainya sebesar sales. Salesnya atau branch 2-nya adalah sebesar 1 juta. Berarti kalian catat nilainya 1 juta. Kalau sudah, jurnalnya sudah selesai. Next, kita ke soal transaksi setelahnya. Untuk transaksi setelahnya, kalian lihat soal poin nomor 5. Di sini ada terdapat penjualan tunai dan kredit selama tahun 2018 yang dilakukan oleh Pansos sebesar 700.000, stupa 1,5 dari penjualan kantor pusat, dan candi sebesar 500.000, pembandingan tunai dan kredit 3:5. Nah, untuk ini kalian satu-satu aja supaya tidak bingung. Berarti pertama, kita catat si Pansos dulu. Untuk Pansos, dia bilang adalah penjualannya itu 700.000. Ini kalian catat berarti Pansos penjualannya 700.000. Lalu ada penjualan secara tunai dan kredit. Kalau penjualan tunai berarti cash pada sales, penjualan kredit AR pada sales. Ini kita gabungkan saja jurnalnya berarti ada cash AR pada sales. Cash-nya adalah perbandingannya 3. Lalu untuk kredit perbandingannya adalah 5. Untuk cara menghitung, kalian tinggal hitung aja. Berarti salesnya ada 700.000, kalian langsung masukin di sales. Lalu untuk cash, berarti ini kalian kali 3/8. Untuk AR, kalian kali 5/8. Kali 700.000. Harusnya hitung-hitung seperti ini, saya nggak perlu tulis lagi, udah bisa ya. Ini kalian tinggal kalikan 3/8, ini kalikan 5/8. 8 itu didapat dari 5 tambah 3/8. Kalau udah, jurnalnya home office untuk Pansos sudah selesai. Sekarang kita geser ke jurnalnya stupa. Untuk jurnal stupa, kita lihat angkanya di sini. Stupa 1,5 kali dari penjualan kantor pusat. Berarti kalau kantor pusat tadi 700.000, berarti sales di sini adalah 1,5 kali dari 700.000.
Nominalnya adalah 1050. Jurnalnya sama, cash HR pada sales. Untuk cash perbandingannya 3, untuk HR perbandingannya 5. Ini kalian berarti tinggal kalikan 3/8 dikali 1050. Lalu untuk HR, 5/8 dikalikan 656, 250. Kalau sudah, jurnal untuk stupa juga udah selesai. Sekarang kita geser ke jurnalnya candi. Untuk jurnal candi, salesnya itu adalah 500.000. Jurnal sama seperti kantor pusat dan kantor cabang 1 atau stupa. Cash-nya kalian kali 3/8 dikali 500. Lalu AR-nya adalah 5/8 dikali 500. Kalau sudah, berarti jurnal untuk nomor 5 di soal sudah selesai. Ini boleh kalian tulis. Ini udah selesai ya. Tandain. Next, kita ke transaksi setelahnya. Transaksi setelahnya, kalian lihat soal nomor 6. Di sini, nomor 6, Pansos menerima pelunasan piutang sebesar 200.000 dan menerima pelunasan piutang pelanggan stupa sebesar 40% dari penjualan kredit yang dilakukan stupa tahun ini. Selain itu, Pansos membayarkan hutang yang dimiliki Candi atas pembelian barang tahun ini 70.000. Kita catat satu-satu dulu supaya tidak bingung. Di sini Pansos menerima pelunasan piutang 200.000. Berarti untuk di jurnalnya Pansos ada pelunasan piutang atau accounts receivable di kredit sebesar 200.000. Lalu menerima pelunasan piutang pelanggan stupa sebesar 40% dari penjualan kredit dan dilakukan stupa. Berarti stupa itu adalah brand 1 ya. Stupa adalah brand 1. Berarti kalian kreditkan brand 1 stupa. Nominalnya adalah 40% dari penjualan kredit yang dilakukan stupa tahun ini. Berarti kita cek penjualan kredit stupa itu ada 656, 250. Berarti ini dari 656, 250. Akan diperoleh angka 262.500. Kalau sudah, kalian totalkan ini dapat cash untuk jurnalnya Pansos. Jadi debitkan cash, kreditkan AR dan brand 1. Brand 1 ini untuk akunnya stupa. Jadi stupa di sini dia bilang kan ada pelunasan piutang pelanggan stupa 40%. Kalau sini udah selesai, kita boleh geser nih ke jurnalnya stupa. Berarti di sini ada di jurnal stupa sendiri ada pelunasan piutang. Berarti ada AR yang terlunasi sebesar 40% yang sudah kita hitung tadi di jurnalnya home office. Sebesar 262.500. Di sini kalian langsung masukkan aja nominalnya. Berarti ada pelunasan AR, debitnya karena di sini yang memperoleh uang atau cash-nya adalah home office, kalian debitkan HO. Jadi ini sama ini berhubungan. Ini connecting account-nya. Jadi yang menghubungkan akun ini dan ini adalah HO dan branch-nya. Kalau udah, untuk kalimat pertama ini udah selesai nih, transaksi nomor 6. Sekarang kita ke nomor selanjutnya, kalimatnya. Dibilang, selain itu, Pansos membayarkan hutang yang dimiliki oleh Candi atas pembelian barang. Berarti Pansos bayar hutang. Pansos bayar hutang berarti Pansos mengeluarkan cash. Cash dikeluarkan, berarti kalian catat kredit cash di sini. Lalu debitnya apa? Debitnya di sini kan dia membayar hutang yang dimiliki Candi.
Berarti bukan hutangnya Bansos ya, hutangnya Candi. Karena di sini hutangnya Candi, kalian catat akunnya Candi. Candi itu adalah branch 2. Candi itu adalah branch 2. Berarti kalian catat debit ya branch 2 pada cash nominalnya 70.000. Lalu sementara itu di akunnya Candi gimana? Di akunnya Candi dibilang Pansos bayar hutang yang dimiliki Candi. Berarti hutangnya Candi hilang ya. Hutang dilunasi, berarti di debit muncul hutang, kalian kurangin hutangnya. Lalu di kreditnya kalian catat home office. Nominalnya sama, sebesar 70.000. Kalau udah berarti jurnalnya sudah selesai. Ini kalian boleh ditandain udah selesai. Next, kita ke transaksi selanjutnya. Transaksi selanjutnya, kalian baca nomor 7. Pansos melunasi 20% hutang yang dimiliki Stupa atas pembelian barang dagang tahun ini. Berarti pelunasan hutang ya, sama. Karena Pansos melunasi hutang, berarti di kreditnya cash. Lalu di debitnya, di sini hutangnya itu adalah hutang Stupa. Stupa itu adalah branch 1. Berarti kalian catat debitnya branch 1. Nominalnya sebesar, di sini dia bilang 20% dari hutang yang dimiliki Stupa. Stupa itu punya hutang sebesar 75.000. Berarti di sini 20% dari 75.000 adalah 15.000. Lalu untuk Stupa juga sama, karena hutangnya sudah dibayar, berarti kalian keluarkan accounts payable-nya, lalu di kredit kalian catat home office, karena sudah dibayar oleh Pansos. Nominalnya 15.000. Kalau sudah, jurnal transaksi ini juga udah selesai. Next, kita ke transaksi setelahnya. Berarti kalian baca nomor 8. Dibilang Stupa membeli kendaraan senilai 1 juta secara tunai. Kendaraan tersebut dicatat dalam buku kantor pusat. Pembelian kendaraan dilakukan 1 April 2018. Umur manfaat 5 tahun dengan metode garis lurus. Ini boleh nih ditandain pakai apa gitu. Sebagai apa? Buat informasi nanti depresiasi. Berarti di sini Stupa beli kendaraan. Stupa beli kendaraan, berarti kita ke akunnya Stupa dulu. Stupa itu branch 1. Karena dia beli kendaraan, berarti kalian catat cash di kredit. Lalu kendaraannya itu dicatat di kantor pusat. Berarti karena dicatat di kantor pusat, ini kalian catatnya HO. Karena vehicle-nya dicatatnya di kantor pusat. Nominalnya adalah 1 juta. Kalau udah, jurnalnya si Stupa udah selesai. Sekarang kita ke jurnalnya home office atau jurnalnya Pansos. Untuk jurnal Pansos di sini dia mencatat kendaraan. Untuk mencatat kendaraan berarti akunnya adalah vehicle di debit. Kreditnya dicatat brand 1 karena yang membeli adalah Stupa. Nominalnya sebesar 1 juta. Kalau udah, ini juga udah selesai. Next, kita ke transaksi selanjutnya. Kalian bisa baca informasi nomor 9. Kantor melakukan kesalahan dalam pencatatan pengiriman kas. Gimana? Kas yang dikirim 15.000 untuk Stupa dicatat 5.000 untuk Candi. Kesalahan pada peristiwa nomor 3 akhirnya diketahui oleh akuntan. Nah, ini untuk kesalahan yang ini, yang biru ini. Jadi sebelumnya kita ada salah mencatat nih. Dan baru disadari setelah transaksi ke-9.
Nah, berarti kita mencatat jurnal pembetulan ya. Di sini sebelum pembetulan, biar kalian tidak bingung, kita catat dulu jurnal itunya. Jurnal seharusnya yang benernya kayak gimana. Berarti kan seharusnya itu si pansos ini, si kantor pusat maksudnya, harusnya kan dia mencatat pengiriman kas untuk stupa kan. Kalau mencatat pengiriman kas, nih, ini jurnal seharusnya yang dicatat adalah jurnal pengiriman kas ke stupa. Stupa itu adalah brand 1. Lalu, karena dia mengirim kas, berarti cashnya di kredit sebesar 15.000. Nah, harusnya tuh dia catatnya ini. Tapi pada kenyataannya dia malah mencatat ini. Branch 2 pada cash. Oleh karena itu, kita mengkoreksi jurnalnya menjadi ini. Ini adalah jurnal koreksi, jurnal sebenarnya. Jadi yang harusnya yang benar ini, tapi kalian salah catat jadi ini, dikoreksilah yang dicatat ini. Dan yang dinilai adalah jurnal koreksinya. Untuk kasus seperti ini, yang akan dinilai adalah jurnal koreksinya. Jadi untuk jurnal yang seharusnya ini, kalian boleh catat, boleh enggak. Tapi ini asal mula jurnal ini adalah dari sini. Jadi harusnya kan dia catat branch 1 15.000 nih. Tapi dia malah catatnya branch 2 5.000. Oleh karena itu, saldo branch 2 di sini harus kalian kurangi. Di sini 5.000. Cashnya dia harusnya catat pengeluaran 15.000, tapi dia malah catat pengeluaran 5.000. Berarti dia butuh pencatatan cash lagi sebesar 10.000. Jadi asalnya dari sini ya, untuk jurnal koreksi. Kalian boleh sih catat perbandingan yang benar dan perbandingan yang salah yang dicatat. Jadi baru catat koreksinya harusnya kayak gimana. Atau kalau misalnya udah bisa, kalian langsung catat ini juga nggak apa-apa. Tanpa perlu catat jurnal yang sebenarnya kayak gimana, jurnal yang salahnya kayak gimana. Tapi kalau ini emang jurnal transaksi ya. Jadi yang ini nih, jurnal seharusnya ini kalian boleh tulis, boleh enggak. Tapi ini jawabannya. Kalau udah, kita boleh next ke soal setelahnya. Berarti nomor 10 kalian lihat. Beban-beban yang terjadi pada kantor pusat adalah beban utilitas 30.000, beban sewa 200, gaji 60. Sewa dibayarkan setiap cabang 20% dan beban lain dibayar tunai. Ini untuk mencatat jurnal biasa, berarti untuk mencatat beban-bebannya itu ada utilitas, sewa 200, sama gaji. Ini kalian jumlahkan aja di sini. Ini kalian tinggal totalin saja. Berarti kalau misalnya mau ditulis, ini adanya nominalnya 30 ditambah 200 ditambah 60 dapat 250.000. Lalu untuk beban sewa itu dia bilang dibebankan ke cabang. Berarti ini brand 1 bayar 20%. Branch 2 juga bayar 20%. Karena dibebankan ke cabang. Nah, 20% dikali 290 dapat 40.000. Oh, ini yang dibebankan ke cabang cuma beban sewa ya. Berarti beban sewanya kan ada 200.000 nih. Ini berarti 200.000 dikali 20%. Yang ini juga sama. Branch 2-nya juga 200.000 dikali 200%. Dapatnya 40.000. Lalu untuk cash, kalian tinggal 290 dikurang 40 dikurang 40. Dapat 210. Catat selisihnya aja.
Kalau udah, sekarang kita geser ke jurnalnya cabang. Di sini ada brand 1 di kredit 40.000, berarti di cabangnya Stupa ada HO di debit 40.000, lalu di kreditnya adalah cash 40.000. Sama pula dengan di kantornya atau di jurnalnya Candi. Di Candi kalian juga catat di debitnya HO, di kreditnya cash, nominalnya 40.000. Kalau udah, jurnal untuk transaksi nomor 10 di soal juga udah selesai. Ini aja. Ini kalian boleh tandain kalau udah selesai. Next, kita ke jurnal transaksi setelahnya. Di sini nomor 11, kantor pusat juga memiliki gedung senilai 10 juta. Dibeli 1 Januari 2015. Dengan umur manfaat 10 tahun dengan metode garis lurus. Dan mesin dengan nilai 3/5 gedung yang selama tahun 2018 sudah bekerja 4.000 jam dari total aktivitas 50.000 jam. Berarti di sini kalian mencatat jurnal penyesuaian untuk fixed asset. Untuk ini kalian lihat di sini informasi nomor 13, semua beban dicatat masuk ke dalam operating expense. Makanya di sini jurnal debitnya adalah operating expense. Karena di informasi nomor 13 ini udah dikasih tahu. Langsung aja untuk nominalnya. Untuk building berarti kalian tinggal 10 juta karena dia belinya 2015, sekarang tahun 2018, kalian berarti tinggal bagi aja ya. 10 juta dibagi dengan umur manfaatnya 10. Dapatlah 1 juta. Untuk mesin, dia pakai metode unit of activity. Berarti cost-nya itu dia bilang 3/5 gedung. 3/5 kali gedung cost-nya adalah 10 juta. Lalu unit of activity-nya dia udah bekerja 4.000 jam. Totalnya adalah 50.000. Ini ya. Caranya kayak gini. Lalu untuk vehicle ini kalian ambil informasi yang ini nomor 8 yang udah ditandain tadi. Di sini dibilang pembelian kendaraan dilakukan pada tanggal 1 April 2018. Umur manfaat 5 tahun dengan metode garis lurus. Berarti ini kalian tinggal hitung. Cost-nya adalah 1 juta dibagi dengan umur manfaat 5 tahun. Lalu dibelinya 1 April, sedangkan penyesuaian ini kan 31 Desember 2018. Berarti udah berlangsung selama April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 9 bulan ya. Berarti ini kalian kalikan 9/12. Nanti dapat diperoleh 150.000. Kalau udah, ini kalian totalin, nanti diperoleh operating expense 1630. Kalau sudah, jurnal transaksi nomor 11 juga udah selesai. Sekarang kita ke transaksi nomor 12. Beban untuk cabang Stupa adalah beban gaji, listrik 0,5 kali beban gaji, dan asuransi 40.000. Beban penyusutan 35. Berarti untuk Stupa, operating expense-nya ini adalah nominalnya beban gaji 50 ditambah beban listrik 0,5 kali beban gaji, lalu ditambah beban asuransinya 40, ditambah beban penyusutan 35. Nanti diperoleh angkanya 150.000.
Kalau misalnya kalian mau hitung, boleh nih. Ini 50.000. Ditambah 0,5 dikali 50.000. Ditambah 40.000. Ditambah 35.000. 150 udah benar ya? Berarti ini perhitungannya sudah benar. Lalu dibilang untuk akumulasi penyusutan khusus ya, untuk beban penyusutan itu akun kreditnya adalah akumulasi depresiasi. Berarti ini kalian depresiasinya kan dia ada 35.000. Ini kalian catatnya di accumulated depreciation 35.000, sisanya masukin ke kas. Kalau udah jurnalnya stupa juga udah selesai. Sekarang kita ke jurnalnya si branch 2 atau si candi. Untuk candi dia bilang adalah beban yang ditanggung 2/5 kali beban stupa. Nah, ini kalian tinggal kali aja bebannya kali 2/5 semua. Kali 25 kali 2/5. Jadi ini kalian tinggal kalikan dengan 2/5. Dikali 2/5. Dikali 2/5. Dikali 2/5. Ini maksudnya yang dikali 2/5 adalah stupa ya. Stupa dikali 2/5. Biar nggak bingung, ini kali kita tulis saja deh angkanya ya. Berarti stupa itu S115, 213, lalu operating expenses 150.000. Untuk depresiasi berarti di sini 35.000. Supaya nggak bingung deh kalian. Ini kalian tinggal kalikan 2/5 aja. Kalau udah, berarti ini sudah selesai. Jurnal transaksi sampai nomor 12 sudah selesai semua. Berarti kalau jurnal transaksinya udah selesai, kita boleh lanjut ke jurnal penutup atau closing. Transaksi udah, ini penyesuaian juga udah. Sekarang kita ke jurnal closing. Untuk closing, pertama-tama berarti yang kita closing adalah inventory. Di sini untuk income summary pada inventory untuk mencatat ending inventory di sini dan beginning inventory untuk kita tutup ya. Nah, untuk informasi kita bisa lihat soal di sini ada beginning inventory 1 juta, kalian tutup. Ini untuk mencatat beginning. Lalu inventory pada IS untuk mencatat ending. Jurnalnya kalian tinggal masukkan aja angkanya. Untuk pansos itu adalah 1 juta. Lalu untuk stupa 800, candi 600. Dan candi 600. Ini kalian catat aja seperti biasa. Jurnal tutup ending sama tutup beginning. Kalau udah, ini kalian tinggal catat yang ending sekarang. Untuk ending kalian lihat informasi nomor 14. Berarti informasi nomor 14 itu dia ada dikasih tahu untuk pusat 500.000, berarti MI pada IS 500.000. Lalu untuk stupa ada 300.000. Stupanya 300.000. Dan untuk candi adalah sebesar 0,8 kali persediaan akhir pusat. 0,8 kali pusat, berarti
untuk candi adalah sebesar 0,8 kali. Kalian kalikan pusat itu ada 500, berarti 0,8 dikali 500. Nanti diperoleh 400.000. Kalau udah, berarti jurnal untuk closing inventory sudah selesai. Kalian boleh tandain. Supaya beda, closing kita kasih warna biru. Next, kalau untuk inventory udah, berarti kita ke jurnal closing yang lain. Nah, untuk ini, kita tutup akun sales, shipment to, lalu purchase, dan operating expense. Angkanya kalian tinggal ambil aja dari jurnal-jurnal di atasnya ya. Purchase ditutup, lalu ada sales ditutup, shipment to branch ditutup, OPEX ditutup. Ini untuk jurnalnya home office. Kalian bisa lihat dulu itu angkanya berapa, diperhatikan. Ini angkanya kalian tinggal ambil dari jurnal atas. Nah, kalau udah, berarti closingnya home office udah selesai. Sekarang kita ke closingnya si branch. Untuk branch 1 sama branch 2 sama, salesnya, akun sales ditutup, akun purchase ditutup, akun OPEX ditutup, dan satu lagi adalah shipment from. Untuk branch 2 juga sama, shipment from. Angkanya ambil dari atas. Ini kalian tinggal ambil aja dari atas. Kalian cocokin ya sama jurnal kalian. Nanti kalau ada salah tinggal bilang aja, oke? Kalau udah, ini juga udah. Kalian boleh catat dulu. Lalu yang branch 2-nya juga sama. Angkanya tinggal ambil dari atas. Jurnalnya sama seperti branch 1 atau seperti stupa. Angkanya kalian boleh catat dulu sekarang. Kalau udah, sekarang kita nggak kerjain yang pusat dulu, kita kerjain yang cabang dulu ya. Kita mulai dari cabang 1 atau akunnya stupa. Setelah kalian menghitung closing dari inventory dan menutup semua akun sales, purchase, dan lain-lain, kalian tutup ke akun HO. Jadi income summary-nya ini ditutup ke akun HO. Baik untuk branch 1 dan branch 2. Untuk nominalnya, kalian hitung dari atas berarti hitungnya. Berarti di sini kalian hitung dari sini, ini, dan ini. Untuk jurnal tolong jangan terbalik tutupnya. Di sini berarti kan 800 tambah 675. Ada berarti ada 147. Nih, 800 dikurang 300, berarti ada 500 kan? Lalu 500 dikredit. Debitnya 675. Berarti nanti kalian, kalau misalnya kalian masih bingung, kalau nentuin debit kredit income summary, kayak yang kemarin aku kasih tahu, kalian bikin T account. Jadi nanti jangan sampai salah. Di sini kan berarti 800, 500 tadi 300. Lalu ada 675. Berarti di sini totalnya adalah ini adalah 300. Ada hias lagi nggak? Nggak ada kan ini? Nah, ini kalian jadi nggak salah kalau misalnya bikinnya kayak gini. Berarti kan supaya balance di sini
1475 itu akan menjadi total. Jadi di sini 1475, di sini 1475. Berarti supaya 1475 di sini saldonya harus 1475 dikurang 300. Nah, berarti di sini akan ada angka itu sebesar 1175 di kredit. Nah, makanya ada IS 1175 di kredit. Ini kalau kalian udah bisa mah nggak usah bikin kayak gini. Tapi kalau nggak bisa, aduh, bikinlah ya. Salah. Nah, ini juga sama untuk branch 2. Berarti kan dia ada IS itu 600. Lalu ada IS di kredit 400. Lalu ada income summary lagi 685. Berarti totalnya harus 1285 dan sini 1285. Berarti di sini adalah nanti 1285 dikurang dengan 400 adalah sebesar 885 di kredit. Ya udah, jadi ganti jurnalnya HO pada income summary 885. Kalau udah ini kalian boleh diwarnain di sini deh warnain. Kalau ini udah selesai. Jadi penutup sampai branch udah selesai ya. Nah, kalau udah sekarang baru kita otak-atik jurnalnya si pusat. Karena branch kita udah tutup semua, sekarang kita ke pusat. Untuk branch loss, ini nominalnya kalian ambilnya dari mana? Kalian ambil pertama hitung HO-nya dulu nih berapa. Ini kan dapat HO 1175, dapat HO lagi 885. Kalian totalin. Karena ini HO-nya di debit, berarti nanti muncul branch di kredit ya. Tapi ini tergantung lagi. Ini kan kebetulan antara branch 1 sama branch 2, HO-nya sama-sama di debit. Tapi nanti kalau misalnya di branch 1 HO-nya di debit, branch 2 HO-nya di kredit, kalian lihat ya nominalnya yang lebih tinggi yang mana. Jadi nanti posisinya jangan sampai salah, dia rugi atau untung. Kalau ini kan karena dia di debit semua, otomatis branch-nya jadi di kredit. Nominalnya adalah sebesar HO yang kita hitung tadi. 1175 ditambah dengan 885. Nanti akan diperoleh 2060. Lalu 1175 ditambah 885. Kalau kalian hitung harusnya sama. 2060 sama kan? Jadi di sini tulis 2060 karena branch-nya ada di posisi kredit, berarti debitnya adalah branch loss. Berarti di sini dia mengalami kerugian, branch loss, sebesar 2060. Kalau udah ini udah selesai. Sekarang kita mencatat UIIP. Ini yang kalian tunggu-tunggu, mencatat UIIP. Untuk UIP, simple aja. Pertama, yang pasti kalian bikin beginning, shipment, ending. Karena kita punya 2 cabang, berarti kita bikin UIP 2 kali. Untuk cabang 1 dan cabang 2. Untuk cabang 1, berarti kita pertama-tama kita bikin dari cabang 1 dulu ya. Untuk cabang 1, kalian susun beginning, shipment, ending. Terus ke sampingnya ada cost, sales, UIP. Untuk beginning, kalian ambil dari yang informasi atas. Dibilang untuk stupa, beginningnya ini ya, untuk UIP yang perlu diingat, angkanya itu adalah diambil dari yang inventory yang diperoleh dari pusat aja. Berarti
Di sini kan Stupa atau brand 1, inventory yang diperoleh dari pusat adalah sebesar 25% nih. Nah, berarti ini kalian kita tambah tabel satu lagi deh ya. Nah, berarti di sini kalau dalam angka kita hitung adalah 25% dikali dengan 800.000. Adalah sebesar, kita ubah, 200.000. Ini kita udah dalam angka, jadi kita tinggal tulis saja 150.000. Nah, angka ini akan kalian masukkan ke dalam beginning masing-masing. Jadi untuk brand 1 200.000, ini kalian masukkan ke beginning sales-nya 200.000. Lalu cost-nya adalah kalian hitung dari markup. Jadi kan untuk soal satu ini dia markup-nya 25% untuk beginning, si brand satunya. Berarti untuk mencari cost, caranya adalah dengan dengan 200.000 kalian bagi dengan, karena sales-nya adalah 25% dari cost, berarti karena ini kita dikasih tahu harga sales, berarti kalian bagi 125 dikali dengan mencari cost, berarti dikali dengan 100. Ini untuk memperoleh 160.000. Lalu WIP, kalian tinggal selisihin aja, 200 dikurang 160, dapat 40.000. Untuk shipment, kalian tinggal comot angkanya dari atas. Untuk brand 1 itu dia ada 1.500.000, 1.250, dan 250. 1.500.000, 1.250, dan 250. Tinggal comot aja dari atas, oke? Lalu untuk ending, perlu diingat ya, di sini kita kan nerapin markup-nya. Nih. Untuk beginning kan brand 1 itu $125, 125. Nih. Untuk beginningnya brand 1 itu kita tetapin markup-nya seperti ini. Tapi untuk shipment-nya adalah seperti ini, 20%. Jadi jangan sampai salah. Karena dia beginning-nya 25 dan shipment-nya 20, berarti pas ending di sini kan nggak dikasih tahu dia metodenya FIFO atau average. Tapi kita tetap ikutin ketentuan. Kita anggap barang yang dulu-dulu atau barang lama itu udah terjual semua. Karena kita samakan aja kayak metode FIFO. Jadi yang first in, first out. Barang yang lama sudah dianggap terjual semua. Oleh karena itu, kita akan menyesuaikan dengan ketentuan markup setelah shipment atau markup yang diperoleh yang terbaru dari barang yang baru dikirimkan. Karena di sini shipment kita pakai markup-nya yang 20%, bukan yang 25% seperti yang ini. Kita akan pakai ending ini berarti tetap yang 20%. Ikutin markup shipment. Sama seperti soal kemarin, kita ikutin markup shipment. Nominalnya untuk ending, di sini dia bilang untuk soal persediaan akhir kantor pusat 500, untuk Stupa 300, di mana 3/5 dari kantor pusat. Berarti 185.000 ini 180.000 ini diperoleh dari 3/5
dikali dengan 300.000. Nanti kamu akan mendapatkan 180.000. Jadi 300.000 dikali 3/5 nanti akan diperoleh 180.000. Ini kalau misalnya kamu itu mau hitung 180.000. Lalu untuk kos berarti caranya adalah 180.000 ini kamu bagi dengan ketentuan markupnya yang di shipment 120 dikali dengan 100. Untuk UIP kalian tinggal selisihnya aja 180 dikurang 150 yaitu 30.000. Nanti untuk menghitung realize UIP caranya adalah dengan beginning ditambah shipment dikurang ending. Nanti diperoleh realize UIP-nya 260.000. Kalau udah, kita boleh hitung yang branch 2 dulu UIP-nya. Untuk branch 2 sama, shipment kalian tinggal ambil dari jurnal angkanya. Lalu untuk beginning, berarti ambil angka beginning tadi. Ada beginning itu 150.000. Si Candi 150.000. Berarti kalian tinggal tulis 150.000 di sales. Lalu cost-nya adalah 150.000. Ketentuan markup-nya untuk Candi yang beginning adalah 20% dari cost. Berarti karena kita dikasih tahunya sales dibagi 120 kali 100. Nanti akan diperoleh nominalnya 125.000. Untuk UIP kalian tinggal selisihin aja ini dikurang ini dapat 25.000. Ini tadi udah, terus sekarang ending. Untuk ending sama kasusnya, di sini kan dia bilang sedangkan Candi sebesar 0,85 kali persediaan akhir pusat, di mana 40% berasal dari pihak luar. Berarti kita lihat dari ending inventory-nya Candi tadi, ada 400.000. 400.000 yang dari pihak luar itu adalah sebesar 40%. Berarti yang dari pusat ada 60%. Nanti akan diperoleh 240.000. Untuk cost-nya, ending-nya, sama seperti branch 1, kita ambil markup-nya shipment ya. Untuk markup shipment, branch 2, itu adalah 25% ketentuannya. Berarti kita bagi untuk ini kita baginya 240.000 dibagi 125 dikali dengan 100. Hasilnya akan mendapat 192.000. Kalau udah, sales kalian kurangin cost dapat diperoleh UIP 48.000. Caranya terus kalian tinggal jumlahkan aja beginning tambah ending dikurang. Ini dikurang ya. Biasa sih aku langsung kasih minus, jadi nanti kalian nggak tabelnya itu nggak salah mesti kurangin yang mana. Nah ini minus, nanti diperoleh 177.000. Jadi ending beginning tambah shipment kurang ending. Dapat realize UIP 177. Kalau udah ini kalian boleh nih jurnalin. Ini di jurnal UIP pada branch income nominalnya 437 diperoleh dari 260 ditambah 177.
Ini diperoleh dari 260 ditambah 177. Kalau udah, ini udah selesai closingnya. UIP. Sekarang kita ke closing yang income summary. Jadi, seluruh branch income ini kita tutup. Ini kan ada branch loss, ada branch income. Nah, ini kita tutup ke income summary. Di sini ada loss 2060, ada income 4370. Berarti masih loss ya, karena gedean loss. Nah, ini kalian selisihin. 2060 dikurang 437. Nanti diperoleh 1623. Ini kalian tutup branch loss-nya ke income summary. Kalau udah selesai juga nih closingnya. Sekarang kita closing income summary-nya ke RE. Ini langkah step terakhir. Untuk closing income summary ke RE, caranya sama, kalian bikin hitungan aja deh biar nggak salah, daripada salah-salah kan. Income summary-nya ambil dari atas, ada 1 juta di debit, ada di kredit 500. Berarti ini ada 1 juta 500. Lalu ada income summary lagi di kredit 530. Lalu ada income summary lagi di debit 1623. Kalau di total ini ada berarti totalnya harus 2623. Berarti untuk memperoleh ini adalah ini dikurangi dengan 1030. Berarti nanti akan ada return earning 1593. Ini masih catat income summary ya. Nah, ada income summary di kredit yang harus ditutup ke return earning sebesar 1593. Berarti nanti loss return earning-nya 1593. Kalau udah selesai jurnal penutupnya sampai sini. Untuk jurnal eliminasi, gak sama seperti kemarin, kita tutup HO branch. HO kalian tinggal totalin aja semua saldo HO yang ada di branch 1 dan di branch 2. Semua saldo HO-nya ya, ditotalin. Lalu untuk branch 1 sama, semua saldo branch 1 yang ada di akun home office-nya si Pansos ditotalin. Nih, branch 1. Ini nggak usah. Yang pink-pink ini kalian totalin nih. Lalu yang branch 2 juga sama. Nanti masukkan angkanya ke sini. Ingat ya, saldonya harus balance. Jadi kalian harus hitung di dua sisi. Jangan hitung branch-nya doang, terus HO kalian tinggal nambahin dari branch. Nggak boleh. Kalian harus tahu ini balance atau enggak. Kalau nggak balance, berarti kalian harus ada yang salah catat nih. Kalau udah tutup HO branch, sekarang kita tutup UIP beginning, UIP sama MI beginning. Ini kalian ambil dari saldo beginning. 40.000, kalian tambahin sama 25.000. Ingat ya, sesuai namanya beginning, kalian ambil dari beginning. Ini 40.000, kalian tambah sama 25. Lalu untuk shipment, ini dipisah jurnalnya, shipment to branch 1, shipment to branch 2. Shipment to branch 1, UIP shipment from HO, shipment to branch 2, UIP shipment from HO. Angkanya ambil dari jurnal tabel UIP. 1250, 1500, 250. 1250, 1500, 250. Yang shipment to branch 2 juga sama. 800, 1.200.000. 800, 1.200.000. Lalu yang terakhir yang harus dieliminasi adalah inventory ending pada inventory ending. Tapi jangan salah, IS di atas, BS di bawah. IS ini adalah income statement, BS adalah balance sheet.
Jadi inventory income statement ditutup ke inventory balance sheet. Nominalnya 78.000. Ini nominalnya adalah sesuai saldo ini ya. Nominalnya adalah 30 ditambah dengan 48. Ini nominalnya adalah 30 ditambah 48.000. Nanti didapat 78. Kalau udah, problem 7 sekian, selesai sampai di sini. Terima kasih.